Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kapanpun anak-anak sedang menonton video ini, semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat dan selalu terlindung dari virus yang sedang melanda dunia. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu materi kelas 4, tema 1, subtema 1, pembelajaran 6, yang artinya ini adalah pembelajaran subtema 1 yang terakhir. Besok minggu depan kita akan masuk dalam subtema 2. Nah, berhubung ini yang terakhir, dicek kembali tugas-tugas anak-anak di sub 1. Bagi yang belum, segera dilengkapi. Anak-anak pintar, apakah kalian masih ingat materi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung yang sudah dijelaskan sama Bu Titi kemarin? Apa sih yang dimaksud dengan gagasan pokok dan apa pula yang dimaksud dengan gagasan pendukung? Nah, anak bisa mungkin dicatat jika diperlukan. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Ide utama itu berarti misalnya ada inti ceritanya gitu. Dengan kata lain, gagasan pokok adalah kalimat inti dari sebuah paragraf. Dalam setiap paragraf hanya ada satu gagasan pokok. Nah, biasanya dalam satu paragraf itu ada beberapa paragraf, entah ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Tetapi yang namanya gagasan pokok itu hanya ada satu kalimat, satu saja. Yang lain itu termasuk gagasan pendukung. Sedangkan gagasan pendukung adalah kalimat penjelas atau menjelaskan gagasan pokok. Dengan kata lain, gagasan pendukung adalah kalimat-kalimat yang memberikan penguatan terhadap gagasan pokok. Dalam sebuah paragraf biasanya terdapat lebih dari satu gagasan pendukung. Misal, dalam satu paragraf ada 5 kalimat, maka satu kalimat sebagai gagasan pokok dan 4 kalimat lainnya sebagai gagasan pendukung. Mari kita baca kembali bacaan yang berjudul Suku Minang. Ini judulnya Suku Minang. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau, sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumah terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut rumah bagonjong. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talimpong. Talimpong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Sedangkan saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian, di antaranya tari pasambahan dan tari piring.
Tari Pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya. Rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal, bahkan sampai ke mancanegara. Makanan khas suku Minang lainnya yang juga digemari adalah sate Padang dan dendeng balado. Orang Minang gemar bergadang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Nah, di sini Pak Danang mempunyai inti dari cerita dari bacaan suku Minang, yaitu suku Minang adalah sekelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Ada satu paragraf di sini. Dalam satu paragraf terdapat 5 kalimat. Nah, kita di sini akan menentukan mana yang menjadi gagasan pokok dan mana yang menjadi gagasan pendukung. Kalimat 2, suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Nah, di sini kita sambil memahami ceritanya. Dari setiap kalimat itu yang menjadi kalimat utama atau yang menjadi kalimat yang menjadi gagasan pokok itu yang mana? Karena hanya ada satu kalimat menjadi gagasan pokok. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar bergadang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Nah, di sini yang menjadi gagasan pokok adalah kalimat 1. Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Kalimat yang lainnya itu menjadi gagasan pendukung karena kalimat-kalimat tersebut itu menjelaskan tentang kalimat yang pertama itu yang menjadi gagasan pokok. Keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia kaya akan keberagaman suku dan budaya. Contohnya ada suku Jawa, ada suku Ambon, juga ada suku Sunda, dan masih banyak lagi selain yang ada di sini. Keberagaman tersebut mengajarkan kita untuk bersatu. Kita harus menjalin persatuan antara setiap warga dari suku, agama, ras, dan budaya yang berbeda. Begitu juga saat kita di sekolah, kita terdiri dari berbagai siswa dari latar belakang yang berbeda, agama yang berbeda, budaya yang berbeda, suku yang berbeda, ras yang berbeda. Salah satu contoh sikap menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah adalah dengan cara piket kelas dengan satu kelompok dan belajar kelompok tanpa harus memilih-milih teman. Kita harus menerima kelompok yang ditentukan dengan lapang. Jadi jika di Pancasila, persatuan itu masuk dalam sila ketiga yang disimbolkan pohon beringin. Nah, sekarang waktunya mengerjakan tugas. 1. Menurut pendapat anak-anak sendiri, bagaimana caranya agar kamu dapat hidup berdampingan dengan teman-teman yang punya latar belakang budaya, sosial, dan agama yang berbeda denganmu. Jadi, menghadapi perbedaan yang ada dengan teman-teman anak-anak harus bersikap seperti apa? Dijelaskan, ditulis di buku tugas. 2. Sebutkan 3 contoh sikap menjaga persatuan dan kesatuan dalam lingkungan masyarakat. Jika tadi ada di lingkungan sekolah, yaitu persatuan
contohnya piket kelas dan ada lagi belajar kelompok. Jika di masyarakat di sekitar tempat tinggal rumah itu contohnya apa saja? Sikap menjaga persatuan dan kesatuan. 3. Apa yang dimaksud dengan gagasan pokok, dan 4. Apa yang dimaksud dengan gagasan pendukung. Sudah dijelaskan semua, anak-anak tinggal menulis di buku tugas. Baik anak-anak, kita sebagai manusia yang diciptakan paling sempurna dan mempunyai akal, kita harus dapat memilih tindakan yang dapat mengakibatkan persatuan dan tindakan yang akan merusak persatuan. Selalu jaga sikap kita terhadap semua orang di sekitar kita ya. Kita harus selalu bersikap baik kepada semua orang. Akhir kata, dari Pak Danang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.